Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, di konten hari ini mungkin saya hanya akan buat konten ini pendek saja. Jadi setelah kemarin saya buat konten tentang 4000 jam tayang itu butuh berapa video, saya coba pengen imbangi dengan membuat konten tentang 1000 subscriber. Walaupun kemarin ya tentang 1000 subscriber saya hubungkan dengan 4000 jam tayang, sudah saya sedikit bahas, walaupun itu hanya katakanlah saya bilang intinya kalau 1000 subscriber itu mudah. Dan di konten hari ini saya mungkin agak beda dengan katakanlah kalau teman-teman coba browsing tentang 1000 subscriber ya. Oke. Maksud saya 1000 subscriber ya. Biasanya kalau kita ketik mudah itu akan keluar macam-macam judul yang intinya bagaimana cara mendapatkan 1000 subscriber secepat-cepatnya. Ini ada yang bilang 2 jam, ada yang macam-macam lah, intinya secepat-cepatnya. Makanya saya tidak terlalu pengen berkomentar tentang itu, tapi saya pengen katakanlah kita kembali ke katakanlah konteks bahwa kalau kita itu punya subscriber ataupun 1000 subscriber yang didapatkan dengan mudah tadi, itu yang saya pikirkan adalah apakah mereka nanti akan nonton konten kita ya, karena mereka itu kan kita nggak tahu ya, Anda pakai kalau misalnya di judul-judul ini kalau Anda mau baca ataupun kebanyakan itu kan kalau kita dapat 1000 subscriber mudah itu lebih kepada trik pakai aplikasi, ataupun ada yang cara pakai katakanlah Anda buat satu akun Gmail itu untuk katakanlah dibuat banyak akun YouTube yang kemudian masing-masing akun YouTube itu di subscribe ke akun utama kita. Itu adalah triknya di situ kalau teman-teman. Dan saya kan tidak pengen bicara ke sana, tapi lebih ke yang tadi saya bilang, apakah 1000 subscriber itu nanti kalau sudah didapat dengan mudah akan nonton. Karena ya tujuan kita punya subscriber adalah menjamin bahwa konten kita ada yang nonton gitu. Jadi subscriber itu kalau menurut pendapat saya, walaupun bisa diartikan penonton saja, tetapi sebenarnya lebih dari itu. Jadi subscriber katakanlah kalau kita lihat di YouTube itu mereka mendefinisikannya adalah penonton yang berlangganan. Otomatis kalau dia penonton berlangganan ya ketika kita upload konten ya itulah yang kita harapkan menonton konten Anda, atau itulah penonton yang Anda harapkan menonton konten Anda, itu adalah subscriber. Nah, jadi kalaupun kita mau lihat ya teman-teman bisa lihat kan di ini analitik ya. Ya, jadi ini di konten Anda lihat di analitik itu kan kita bisa lihat sebenarnya subscriber kita itu menyumbang berapa persen dari waktu tonton. Nah, di sini. Ya, sini.
Nah, ini kebetulan kalau di video saya yang ini yang terakhir kemarin itu ya hampir 70% yang nonton adalah subscriber saya, dan yang tidak ini hanya sekitar ini 23,7%. Jadi harusnya memang yang nonton konten kita itu kebanyakan adalah subscriber kita. Jadi kenapa kok YouTube itu kok ngasih syarat monetisasi 1000 subscriber, itu kan sebenarnya juga latihan buat kita, pemanasan buat kita, supaya channel kita itu terjamin ada penontonnya gitu. Jadi kalau saya berpikirnya begini teman-teman, kalau 1000 subscriber itu Anda dapat dengan mudah, kemudian setelah itu Anda baru bangun konten, apakah mereka mau nonton, pertanyaan saya itu. Jadi saya untuk sekarang ini lebih memilih bahwa saya tidak, katakanlah mengejar 1000 subscribernya itu step by step, pelan-pelan, tetapi sambil benar-benar membangun channel kita dengan membuat konten yang bagus. Harapan saya adalah ketika subscriber kita itu tahu sejak awal konten kita, bagaimana kita jatuh bangun membangun konten untuk channel kita, itu harapannya adalah subscriber kita itu loyal dan mau selalu menonton channel kita. Ya, kan kenapa kan sudah banyak fasilitas dari YouTube yang harusnya itu menjamin subscriber kita nonton. Ya, pertama katakanlah kalau subscriber kita itu mengaktifkan lonceng notifikasi, berarti dia setiap kita upload konten dia mendapat notifikasi. Kalaupun dia tidak mengaktifkan lonceng ketika subscribe di tempat kita, tetap konten kita juga akan masuk ke beranda subscription-nya dia. Kalau itu masih kurang, video kita juga masuk ke beranda YouTube di channel subscriber kita. Jadi sebenarnya kalau dilihat fasilitas YouTube untuk subscriber kita itu ya tidak kurang-kurang, harusnya mereka menonton konten kita gitu. Jadi saya kira itu perlu kita pikirkan. Jadi buat teman-teman yang katakanlah mungkin masih asik saling subscribe, ya kembali saya ingatkan jangan lupa untuk buat konten, karena tetap sekali lagi saya bilang adalah YouTuber adalah konten kreator, berarti kita tetap harus buat konten yang bagus, yang menarik, yang bisa menjamin subscriber kita loyal kepada kita. Oke, itu saja yang bisa saya share untuk konten hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau tidak pun tidak ada masalah, saya tidak berniat menggurui teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten saya berikutnya.